Halo teman-teman Motorpods Modif, kembali lagi bersama saya Firdaus. Gimana kalau di video kali ini kita ngobrolin soal aksesoris resminya Yamaha X-Max nih. Ini kan model 2023, bentar lagi mulai banyak orang yang punya lah ya di Indonesia. Apalagi dengan harga 66 juta, fiturnya itu lengkap banget lah ya. Salah satu motor fenomenal lah di akhir tahun 2022 ini. Nah, banyak pengguna X-Max itu suka nyari aksesoris yang resmi nih, terutama dari Yamaha Eropa. Kita cek ya harganya dan kenapa harganya bisa mahal banget. Bahkan kalau kita ngebangun motornya, bisa sampai tembus 100 juta. Maksud videonya ya. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Oke, kalau kita ngelihat ya, di Yamaha Eropa itu kan dia nyediain untuk ngekonfigurasiin motornya. Jadi nggak cuman kita milih warna doang ya, tapi kita juga bisa milih aksesoris apa aja yang mau kita pasang di motornya sebelum kita mau ke dealer untuk order motornya gitu. Nah, kalau kita ngeliat aksesorisnya, rata-rata aksesorisnya X-Max di Eropa ini untuk touring gitu ya. Kayak box, terus holder HP, penghangat grip gas gitu. Dan kalau kita ngeliat aksesorisnya ini kelihatannya kualitasnya bagus banget karena dibuat oleh merek-merek yang udah terkenal. Pertama mungkin kita lihat ini adalah boxnya ya. Ini kelihatan boxnya ini modelnya gagah ya. Terus desainnya itu gimana ya? Kalau kita ngelihat dari belakang itu kayak bener-bener streamline. Terus dia model desainnya tuh mirip sama buntut belakangnya X-Max, agak-agak runcing gitu tuh. Ini harganya 229 euro dengan kapasitasnya itu 45 liter. Terus kalau kita ngeliat ini kapasitasnya ya 45 liter mah gede ya, bisa muat sampai 2 helm full face nih. Terus bisa juga ditambahin aksesoris seperti inner bag sama backrest ya. Backrest itu jadi kayak bantalan gitu di belakang boxnya. Jadi kalau yang pembonceng di belakang tuh ada buat nyandar gitu, nggak langsung ketemu sama si boxnya gitu. Untuk masang box sendiri ini tentunya harus pasang base plate ya. Ini harganya 86 euro. Ini base plate-nya ini bisa untuk pakai box yang tadi ya, yang 45 liter atau yang agak kecilan kayak 39 liter. Lalu bisa ditambahin juga kayak top case inner bag gini nih. Jadi di dalam boxnya itu bisa ditaruh kayak tas lempang gitu. Jadi kan naruh barang nggak usah plung gitu kan, dimasukin ke dalam boxnya. Kalau ada tasnya gitu kan enak tuh. Apalagi udah ada strapnya, jadi enak tuh untuk dibawa misalkan kita lagi touring, mau ke hotel atau apa gitu kan, nggak usah nenteng-nenteng box riweuh gitu. Nah, kalau ngerasa kayak box ini kegedean, butuh yang agak kecil-kecil, simple gitu buat kebutuhan dalam kota misalnya gitu, itu bisa ditambahin kayak console bag ya. Itu ditaruhnya itu di antara jok sama leg shield, jadi kayak di tengah antara kayak tangki gitu. Ini fungsinya ya kayak tank bag di motorsport kali ya. Jadi kayak ada tas kecil gitu, modelnya juga udah molded, jadi bentuknya tuh kayak kokoh gitu. Lalu ada inner pocketnya untuk naruh barang kayak smartphone atau kayak power bank gitu kan. Lalu ada underseat compartment divider and bag. Nah, divider ini maksudnya adalah kayak pembatas gitu ya. Jadi di bagasinya X-Max itu kan gede tuh, bisa muat 2 helm gitu. Nah, dikasih divider gitu, jadi barang-barang yang misalkan kita taruh yang di paling belakang gitu ya, atau yang di atas, kalau kita lagi ngerem itu nggak langsung brrrr gitu kan, meluncur ke depan gitu, ada penahannya gitu tuh. Lalu si penahannya bisa ditambahin kayak tas gitu tuh, dia kayak ada strapnya kan, terus ada magnetnya juga, jadi gampang nempelinnya. Nah, ini penting banget nih, jadi apa ya, buat naruh barang-barang kayak kanebo atau kunci-kunci gitu kan, kalau ditaruh di dalam tasnya gitu kan nggak akan kombang-ambing nih. Ini menarik juga nih, ada logo Yamaha-nya juga kan, biar official gitu. Lalu aksesoris lain nih yang banyak orang cari tentunya adalah knalpot ya. Nah, knalpotnya ini dibikin oleh Akrapovic, merek yang udah terkenal lah ya. Nah, Akrapovic ini harga knalpotnya yang X-Max ini harganya sekitar 1000 euroan ya. Ini materialnya pakai stainless steel, lalu ada finishing yang warna silver, terus yang agak lebih mahal dikit itu yang warna hitam tuh. Street legal gitu ya, udah lolos standar emisi Euro 5 juga. Ini juga dilengkapin sama fitting kitnya ya, jadi kayak bracket-bracket, baut segala rupa, terus ditambahin juga noise reduction insert. Jadi kayak apa ya, dB killer gitu ya. Jadi suaranya itu adem banget nih, dan ini nggak bisa dilepas nih. Maksudnya mungkin Akrapovic
udah suaranya kayak gini aja, nggak usah dibikin agak lebih keras gitu. Nah, kalau ngeliat knalpotnya sendiri kayaknya ini agak mirip-mirip sama knalpot Akrapovic X-Max yang lama ya. Mungkin kalau kita ngelihat sekilas gitu kan, mesinnya X-Max, terus rangkanya kan emang agak mirip ya, yang baru sama yang lama nih. Tapi kita kan belum ngeliat ngebongkar juga nih. Orang-orang juga belum kebagian, terus belum bisa ngefitting knalpotnya. Tapi kalau misalkan sama, berarti knalpot X-Max yang udah dibikin sebelum-sebelumnya tuh bisa dipasang juga di X-Max yang baru. Lalu aksesoris yang ini sebenarnya mungkin orang-orang agak nggak kepikiran, tapi sebenarnya penting juga, adalah baterai charger. Jadi untuk ngecas aki nih, ini pakai 12 volt ya. Jadi sebenarnya pentingnya itu, kalau saya ngeliat kan X-Max ini nggak semuanya tuh orang dipakai buat motor di harian ya, nggak dipakai tiap hari gitu. Mungkin dipakainya buat weekend doang, kayak buat touring atau misalkan untuk San Mori gitu kan. Jadi kan motornya nggak kepake nih. Nah, karena X-Max ini udah ada teknologi-teknologi canggih kayak Y-Connect, terus udah ada kayak GPS-nya tuh kan di Indonesia itu kan. Jadi kan takutnya kan akinya ini agak-agak ngedrop nih kalau nggak dipakai di harian gitu kan. Dengan battery charger ini si akinya tuh aman tuh, dia ngisi terus gitu. Ini harganya 220 euro. Main juga sih harganya ya. Tapi ya daripada motor nggak mau nyala gitu kan, kalau nggak kepake lama misalkan kayak udah sebulan gitu, dengan battery charger ini akinya tuh bisa stabil lah, voltasenya bisa langsung dipakai. Oke, selain box, aksesoris yang menambah kenyamanan lah ya buat pembonceng di belakang ini adalah backrest nih. Jadi backrest itu taruh di posisi behel belakang gitu, ada kayak apa ya, sandarannya lah gitu ya. Ini bisa ditambahin juga bantalannya gitu ya, cushionnya gitu tuh. Harganya 138 euro, dan ini saya sering lihat juga di Indonesia orang-orang yang pakai gitu kan, biar ya X-Max-nya makin nyaman lah buat ngebonceng gitu. Nah, untuk windscreen ini belum ada nih aksesorisnya nih. Apa windscreen tuh kayak windshield lah ya gitu. Cuman di Eropa ini udah disediain namanya extra screen tuh. Jadi ditempelnya tuh di bagian paling atas si windshieldnya. Ini bisa diputer-puter gitu ya, diganti rotasinya untuk merubah ya posisi arah anginnya atau segala rupanya gitu. Ini harganya 109 euro, warnanya clear gitu, ada logo Yamaha-nya. Main juga harganya ya. Dan saya lihat ini beberapa pabrikan windshield di Indonesia itu udah bikin yang agak-agak mirip nih. Contohnya saya ngeliat itu Geba ya, yang udah terkenal tuh, dia kan bikin kayak extender dari windshield gitu tuh, harganya juga lebih terjangkau lah. Lalu ada aksesoris yang ini end grip atau jalustang ya biasanya orang sini bilangnya, harganya 74,5 euro nih. Gila, main juga ya untuk sebuah jalustang gitu. Harganya main mahal karena ya ternyata bikinan Giles Tooling nih. Ini merek aftermarket yang terkenal banget ya di Eropa. Itu dia bisa bikin kayak rear set, terus kayak stang segala rupa kayak gitu, yang itu terkenal banget, kualitasnya bagus banget ini. Ini materialnya ini di dalamnya itu dia pakai high tech stainless steel. Lalu di cover luarnya itu dia bahannya aluminium nih. Ini dengan harga segitu sih emang wah gila ya untuk sebuah jalustang gitu. Tapi kalau pengguna X-Max mah udah biasa lah ya ngeliat harga kayak gini-gini. Aksesoris yang menarik lagi adalah holder smartphone SP Connect. Jadi SP Connect itu adalah merek smartphone holder di Eropa yang udah terkenal gitu ya. Jadi dia produknya itu namanya Motomon Pro. Modelnya itu apa ya, sebenarnya di Indonesia itu udah familiar yang model-model kayak batang gitu. Terus si casing HP-nya itu ditambahin kayak untuk bracketnya tuh. Jadi tempel gitu, cep gitu kan, tinggal puter doang. Nggak usah ngebuka pegangannya gitu kan, jadi tinggal pasang aja, tinggal puter gitu. Dan kelihatan ya modelnya ini juga kuat karena kan dia CNC, itu dari bahan materialnya itu aluminium aircraft grade. Gila, standarnya pesawat nih. Biar lebih keredam lagi getarannya, misalkan kita ngerasa agak kurang kokoh gitu ya, ini bisa ditambahin juga aksesoris untuk ngeredam getarannya nih. Klaimnya dari SP Connect ini bisa ngeredam sampai 40% getaran gitu ya, G-force gitu dia nyebutnya. Wah gila nih. Nah terakhir nih, di websitenya Yamaha Eropa ini kan nyediain untuk ya di awal kita ceritain kan untuk ngekonfigurasiin Yamaha X-Max-nya. Coba kita bikin ya X-Max yang alirannya touring-touring style gitu, karena aksesorisnya untuk touring doang nih yang baru tersedianya. Lalu kita pilih ya part-part yang kita butuhkan. Contohnya kayak box, terus extra screen gitu, charger aki, knalpot juga ya biar lebih garang gitu. Aksesoris kayak tadi tuh, jalustangnya Giles Tooling kita pasang juga, kita pengen tahu nih harganya. Lalu setelah kita kombinasikan ya part-part apa yang kita butuhkan, kita pilihnya ini kan X-Max Tex-Max 300 ya, karena biar sama-sama udah Garmin juga, biar mirip sama Indonesia. Ternyata harganya X-Max Tex-Max 300 di Eropa itu beserta aksesorisnya itu bisa mencapai 72.250 euro alias 116.900.000. Gila, jauh banget ya. Di Indonesia itu kan X-Max itu kan harganya cuma 66 juta, mungkin tambah-tambahin aksesoris itu ya sekitar nambah 10 atau 20 juta lah. Tapi wajar aja kan kalau di Eropa kan dia pertama motornya kan dia ngimpor kan dari Indonesia,
karena X-Max ini dibikin pabriknya di Indonesia, lalu kan di sana kan cc-nya 300 gitu, jadi wajar aja lah lebih mahal. Tapi kalau kita ngelihat harganya sih wajar-wajar aja sih, 100 jutaan gitu ya untuk sebuah X-Max. Karena kalau kita ngelihat modifikasi X-Max di Indonesia itu udah cuek-cuek lah orangnya gitu kan, jebret, aksesoris yang bisa modifnya aja bisa harga motornya gitu. Jadi kita tunggu aja ya nanti modifikasinya Yamaha X-Max di Indonesia. Nah kalau teman-teman sendiri, kalau punya Yamaha X-Max, pengen dimodif kayak gimana nih? Aliran yang touring-touring gitu, pakai box, atau mungkin yang sporty-sporty gitu kan, pendek, pakai windscreen yang lebih rendah gitu, mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Plus Modif. Saya Firdaus, sampai jumpa.